Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat renungan saat ini terdapat di dalam Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-34. Tertulis demikian, "Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang saudara pikirkan tentang masa depan saudara? Apakah bayangan saudara tentang masa depan membuat saudara cemas? Bila saudara berpikir demikian, maka mulai saat ini berubahlah. Ambil tindakan perubahan demi kebaikan saudara. Jangan pikirkan kesuraman, tapi percayalah bahwa masa depan saudara indah dalam tangan Tuhan. Dalam ayat ini, Tuhan Yesus mengajarkan untuk tidak mengkhawatirkan masa depan. Kita manusia sering kali berandai-andai. Syukur kalau andai-andai itu baik. Tapi kalau andai-andai kita tentang masa depan itu buruk, kelam, suram, tidak ada harapan, ini membuat kita bagaikan jatuh ke dalam lumpur pekat, kegelisahan dan kekhawatiran. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan berandai-andai yang suram. Gunakanlah perisai iman dan pedang firman Tuhan untuk melawan setiap pikiran yang tidak sesuai dengan janji firman Tuhan. Kalahkanlah pikiran kekhawatiran saudara dengan iman dan firman Tuhan. Tuhan adalah yang awal dan yang akhir. Hal ini berarti bahwa Dia sudah ada di masa depan kita. Jadi mengapa kita harus khawatir, saudara? Kita tidak perlu khawatir. Ada Tuhan di hari depan kita. Dan kalau ada Tuhan di hari depan kita, jangan kita takut. Sebab Tuhan yang memelihara kita di masa lalu dan di hari ini juga akan memelihara kita di hari depan. Jangan lihat dengan situasi sulit yang saudara hadapi saat ini. Pandang kepada firman Tuhan. Pandang Yesus, saudara. Percayalah bahwa hidup saudara selalu baik di dalam kasih dan kuasa-Nya. Mari belajar, saudara, untuk melatih memandang situasi kehidupan kita dengan mata iman. Jangan terus-terusan memakai mata jasmani kita, saudara. Pakai mata imanmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak perlu kita cemas bagaimana hari depan kita. Tidak perlu saudara cemas siapa yang akan jadi pasangan hidup saudara nanti. Saya kerja di mana? Saya sakit atau sehat? Saya begini atau begitu? Dan sebagainya. Tidak perlu saudara cemas. Tidak usah kita cemaskan itu semua, saudara. Pergumulan hidup masa kini dan perjalanan menuju masa depan yang dalam ketidaktahuan kita merupakan proses yang seharusnya membuat kita selalu bersandar pada kekuatan dan kuasa Tuhan dan menjadikan kita kuat berpegang pada firman Tuhan. Itu sebabnya saudara kita berdoa, kita berharap, kita beriman, kita berjuang, kita berpuasa, kita tekun, sabar dan setia, karena kita bersandar dan percaya kepada Tuhan dan kuasa pemeliharaannya. Ketidaktahuan kita akan hari esok jangan membuat kita menjadi berimajinasi buruk tentang masa depan dan kemudian menjadi cemas karena terus berpikir akan hal-hal yang buruk. Sekali lagi saudara, jangan cemas, jangan khawatirkan hari esok. Medan peperangan dalam pikiran harus kita menangkan dengan kuasa iman dan firman Tuhan. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jangan kita borong dan bawa masalah masa depan ke hari ini, saudara. Kita nggak mampu, apalagi kalau masalah di masa depan itu
yang kita bawa ke hari ini hanya merupakan kekhawatiran kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini mengajak kita untuk beriman dibandingkan harus khawatir dengan situasi. Hari ini ada kesulitannya sendiri. Hari ini ada pergumulannya sendiri, saudara. Hadapi dan jalani hidup kita hari demi hari. Rencana masa depan kita bukan untuk kita khawatirkan, tapi kita bawa itu semua dalam doa dan penyerahan kepada Tuhan. Lakukan bagian kita, saudara, dan Tuhan akan mengerjakan bagiannya bagi kita. Dalam Amsal 23 ayat yang ke-18 tertulis, "Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang." Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Tuhan selalu ada masa depan, dan harapan kita tidak akan lenyap. Ini janji Tuhan, saudara. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Firman Tuhan berkata demikian. Tuhan berkata bahwa Dia akan memegang kita dalam tangannya. Dia akan beserta dengan kita, menopang hidup kita. Dan dalam setiap perjalanan hidup ini Tuhan ada bersama kita, menghibur kita, saudara. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita khawatir akan hari besok. Jangan khawatir dengan masa depan saudara. Percayakanlah itu kepada Tuhan. Masa depanmu baik dalam tangan Tuhan. Masa depan kita di bumi ini dan juga masa depan kita dalam kekekalan itu sudah ada dalam tangan Tuhan. Kasih karunia-Nya dilimpahkan dalam hidup kita. Dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 dikatakan, "Kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa." Saudara yang dikasihi Tuhan, kuasai diri kita. Kuasai dirimu, saudara. Kuasai pikiran-pikiranmu. Serahkan semua pikiran kekhawatiran kepada Tuhan. Semua kecemasan, kegelisahan, bawa itu dan serahkan kepada Tuhan. Dan jadilah tenang dalam kekuatan kuasa-Nya, supaya saudara dapat berdoa dan mengalami mujizat Tuhan. Damai sejahtera Kristus menguasai hati dan pikiran saudara semua. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu, kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Sampai hari ini kami ada semua karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang menguatkan hati kami dan mengingatkan kami, mengajar kami untuk tidak khawatir akan hari esok, tetapi percaya kepada-Mu senantiasa. Tolong kami ya Tuhan, supaya pikiran kami dikuasai oleh firman-Mu. Kami tidak cemas lagi dengan masa depan kami, tapi kami percayakan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan punya maksud dan rencana yang baik dan indah bagi setiap kami. Engkau punya rencana yang mulia bagi kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh masa depan itu ada dan harapan kami tidak akan hilang. Sebab Tuhan Engkau ada di masa depan kami. Itu sebabnya kami tidak khawatir. Sebab Tuhan yang memelihara kami ada bersama-sama dengan kami dalam segala waktu. Terima kasih ya Tuhan. Kuatkan hati kami terus untuk percaya kepada-Mu. Hamba-Mu berdoa untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami kecemasan dan kegelisahan dalam hidupnya. Saat ini ya Tuhan, penuhilah hati dan pikiran mereka dengan damai sejahtera surgawi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sukacita surga dilimpahkan, dan setiap pikiran yang berlawanan dengan firman Tuhan kami ikat dan kami taklukkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah firman-Mu yang selalu memenuhi hati dan pikiran kami.
sehingga kami senantiasa tenang di dalam menjalani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya ada mujizat, kami percaya ada kemenangan, ada jalan keluar bagi setiap kami, oleh karena Tuhan berkarya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.